Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Fadlan. Saya merupakan salah satu mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Teknik Elektro, angkatan tahun 2018. Di sini saya akan membahas tentang logika kombinasi, yang dimana logika kombinasi ini banyak memiliki fungsi dan peranan penting dalam bidang elektronika. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengulas apa itu logika kombinasi. Nah, logika kombinasi ini merupakan salah satu jenis rangkaian logika yang keadaan outputnya yang hanya tergantung pada kombinasi-kombinasi inputnya saja. Jadi hasil dari logika kombinasi ini bergantung pada apa yang masuk gitu, yang masuk seperti misalkan inputnya misalkan 0 atau low, input keduanya juga low, maka jika gerbang logikanya N, maka hasilnya itu tergantung pada inputnya, yang dimana jika 0 dikali 0 N 0 sama dengan 0. Lalu mengapa logika kombinasi ini sangat penting dan berperan banyak dalam bidang elektronika ini? Karena dengan menggunakan teorema logika kombinasi ini, kita dapat menghemat materi, atau membuat rangkaian kita lebih simpel dan efisien gitu. Jadi tidak banyak materi-materi yang terbuang percuma, dan salah satu fungsinya itu untuk meminimalisir limbah pabrik. Karena limbah pabrik dalam elektronika itu sangat banyak. Lalu selanjutnya, dalam logika kombinasi ini, untuk memahaminya ada 3 hukum. Yang pertama yaitu hukum komutatif, asosiatif, dan distributif, di mana hukum komutatif ini berfungsi penjumlahan logika maupun fungsi perkalian logika berlaku hukum komutatif. Lalu yang kedua, hukum asosiatif, yaitu fungsi penjumlahan angka atau gerbang OR maupun fungsi perkalian logika gerbang N berlaku hukum asosiatif. Bisa dilihat contohnya, di mana A tambah dalam kurung B tambah C maka sama dengan A tambah B dalam kurung lalu ditambah C. Atau bisa juga kalau perkalian A dikali dalam kurung B kali C, maka hasilnya juga sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Lalu yang ketiga ada hukum distributif, yaitu baik fungsi penjumlahan logika atau gerbang OR maupun fungsi perkalian logika gerbang N berlaku hukum distributif. Contohnya A dikali B tambah C, maka bisa didistributifkan jadi A dikali B ditambah A dikali C. Atau untuk yang lebih luasnya, untuk variabel yang lebih banyak, misalkan A tambah B dikali C tambah D, bisa A maka sama dengan A kali C ditambah A kali D ditambah B kali C ditambah B kali D. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada aturan-aturan. Nah, untuk memahami logika kombinasi ini, kita harus memahami ke-13 aturan reduksi Boolean ini. Yang pertama ada, seperti yang telah kita tahu, ada A kali 0 sama dengan 0, A kali 1 sama dengan A tambah 0 sama dengan A tambah 1 sama dengan 1, A dikali A sama dengan A ditambah A sama dengan A dikali A aksen sama dengan 0, A
A aksen ditambah A sama dengan 1, A aksen sama dengan A ditambah A aksen kali B sama dengan A tambah B, lalu ada A aksen ditambah A kali B sama dengan A aksen ditambah B, selanjutnya ada A tambah B aksen sama dengan A aksen dikali B aksen, lalu ada A kali B aksen sama dengan A aksen ditambah B aksen. Lalu untuk menerapkannya kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, untuk pembuktiannya ini kita menggunakan gambar rangkaian dan tabel kebenaran. Nah, yang pertama soalnya itu ada Y sama dengan A tambah B dikali B aksen, lalu ditambah B aksen ditambah BC. Nah, yang pertama yang seperti kita tahu bahwa di sini berlaku hukum asosiatif. Jadi kita turunkan dulu AB aksen ke sini, lalu BB aksen. Setelah itu berlaku hukum distributif. Ya, barusan berlaku hukum distributif, lalu sekarang berlaku reduksi yang nomor 7, yang dimana nomor 7 ini, nah A dikali A aksen sama dengan 0. Nah, ini B dikali B aksen maka 0, jadi kita ambil yang ini. Lalu di bawahnya seperti kita tahu yang dimana AB aksen tambah B aksen ini bisa jadi B aksen dalam kurung A tambah 1 ditambah C. Maka hasilnya adalah bentuk yang paling sederhananya adalah B aksen tambah C. Dalam tabel kebenaran bisa dilihat ada 3 variabel, jadi 2 pangkat 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dilihat A ditambah B, A tambah B 0, 0, 01, ya bisa dilihat sendiri. Lalu BC A tambah B, B aksen, A tambah B, B aksen, lalu kita tambah semua, lalu kita bandingkan tabel kebenaran A tambah B, B dikali B aksen ditambah B aksen tambah BC dengan persamaan yang paling sederhana ini. Bisa dilihat bahwa dapat dibuktikan di sini tabel kebenarannya sama. Nah, ini merupakan gambar sebelum disederhanakan. Nah, yang ini yang sudah disederhanakan jadi seperti ini. Tentu kita lebih memilih yang ini, padahal dengan input, walaupun inputnya berbeda-beda namun outputnya sama, seperti itu. Karena di sini dapat dilihat ada pemborosan komponen-komponen. Lalu contoh yang kedua ada Y ditambah Y sama dengan A aksen tambah C dikali B tambah D aksen dalam kurung aksen semua. Ya, di sini berlaku hukum reduksi nomor 9, yang dimana hukum reduksi nomor 9 ini merupakan A aksen sama dengan A. Kemana? Aksen D aksen
berarti ini B aksen. Ini C aksen, A aksen, aksen. Nah, bisa dilihat. Nah, setelah seperti ini berlaku hukum reduksi nomor 5 dan nomor 6. Apa nomor 5 dan nomor 6 itu? Nomor 5 dan 6, A tambah A sama dengan A dikali A aksen sama dengan 0. A dikali A aksen lima A aksen B aksen. Oh, maaf. Di sini kita langsung saja reduksi nomor 9 yang dimana A aksen ini jadi A, C aksen jadi C, B aksen jadi B aksen, D aksen jadi D aksen jadi D. Nah, bisa dilihat persamaan yang pertama ini tabel kebenarannya 01 01 00 00 dan seterusnya. Begitu pula dengan tabel kebenaran yang sudah persamaan yang sudah disederhanakan memiliki tabel kebenaran yang sama. Jadi dapat dipastikan bahwa hasil dari penyederhanaan ini benar. Nah, ini adalah rangkaian logikanya. Di sini dapat dilihat bahwa ini lebih sederhana, lebih hemat, lebih simpel. Nah, untuk logika kombinasi cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video dan penjelasan ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.